Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih akan kita lanjutkan lagi terkait dengan panduan e-rapot SD untuk versi 2025.1. Dan untuk kali ini kita masih berada pada akun guru. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan menu wali kelas. Yang pertama adalah menu kelengkapan, menu cek penilaian kelas, perkembangan nilai, dan cetak nilai. Nah, nanti kita akan bahas semua ini dalam satu video saja, kecuali satu untuk bagian input nilai ekstrakurikuler. Nanti untuk bagian input nilai ekstrakurikuler saya akan bahas di video terpisah. Oke, yang pertama di menu input kelengkapan itu ada update data siswa. Kita klik saja dulu update data siswa. Di sini adalah tempat untuk mengupdate data alamat, terus data macam-macam yang nantinya digunakan untuk print kelengkapan siswa. Biasanya ini hanya untuk tingkat 1, untuk tingkat 2, 3, 4, 5, untuk di semester yang lalu itu kan sudah di print, jadi tidak perlu di print ulang. Tapi tergantung dari kebijakan sekolah masing-masing. Nah, untuk cara mengupdate datanya bagi wali kelas adalah dengan cara klik opsi di sini, terus edit. Nah, di sini ada data-data, tinggal diisi sesuai dengan data anak tersebut, seperti anak keberapa, asal sekolahnya dari mana, diterima di kelas berapa, terus nomor telepon orang tua, alamat wali, dan lain sebagainya itu diisi lalu disimpan. Oke, dan lakukan untuk semua siswa seperti itu. Lalu di sini ada input kehadiran. Input kehadiran itu digunakan untuk menginput kehadiran siswa tersebut dalam satu semester. Di sini ada izin, sakit, dan tanpa keterangan tinggal diisi sesuai dengan data yang ada. Contohnya sakit 2, izin 1, dan lain sebagainya. Setelah itu turun ke bawah lalu simpan data. Lalu di sini ada input ekskul. Saya bahas di video terpisah. Lalu kita ke bagian input catatan wali kelas. Nah, di input catatan wali kelas ini digunakan untuk menginput kata-kata dari wali kelas atau pesan dari wali kelas kepada siswa tersebut. Nah, tinggal diklik pilih kelas di sini, terus tinggal kita ketikkan catatan wali kelas yang akan tampil pada saat kita print rapot nanti. Nah, ini bebas sesuai dengan guru masing-masing, jadi tidak ada template baku. Oke, untuk di menu kelengkapan seperti itu. Nah, lalu kita ada cek penilaian kelas. Nah, ini status penilaian. Kita bisa cek kira-kira penilaian apa aja yang sudah kita masukkan. Adakah yang ada kurang atau tidaknya nanti ketahuan di sini. Contohnya nih untuk Pancasila. Untuk pendidikan Pancasila itu baru 2 data yang masuk, yang lainnya masih nol. Berarti kan masih banyak yang belum masuk gitu kan ya. Ini hanya contoh saja. Jadi nanti ketahuan jumlah siswanya ada 26, kok nilainya baru 25. Nah, itu ketahuan nanti tinggal kita cek aja nilai yang belum masuk itu nilai apa. Oke, terus statistik rapot di sini. Statistik rapot juga ini nanti keluar semua. Nilai tertingginya, nilai terendahnya, dan lain-lain ini digunakan oleh guru sebagai data statistik saja. Oke, lalu ada perkembangan nilai di sini. Nah, ini untuk perkembangan nilai, Bapak Ibu buka-buka saja sebagai data tambahan untuk melihat perkembangan anak. Terus ini juga grafik nilai rapot, juga Bapak Ibu lihat-lihat saja. Oke, lalu di sini ada cetak nilai. Ada menu untuk cetak lagi rapot, tinggal pilih kelasnya dan download untuk Liger. Nah, ini di-download saja, ini cukup mudah ya untuk di bagian sini. Nah, otomatis di sini akan terdownload Liger kelas tersebut. Lalu di sini ada pelengkap rapot. Nah, pelengkap rapot ini untuk yang tadi saya bilang untuk kelas 1 itu yang bagian depan itu data-data anak itu pelengkap rapot. Bapak Ibu bisa mengatur di sini untuk margin cetaknya, atas, bawah, kanan, kiri disesuaikan saja. Ukuran kertasnya bisa milih F4 atau A4. Tinggal pilih kelas. Dan ingat untuk bagian kelengkapan dan nilai itu wajib di-generate setiap ingin mendownload atau setiap ingin mencetak. Saya sarankan untuk generate ulang karena apa? Untuk meminimalisir terjadinya ketidaksinkronan data. Jadi nanti ketika mau cetak, generate lagi, seperti itu untuk lebih amannya. Jadi ini untuk amannya gitu ya. Tinggal di-download saja untuk ini. Terus di bagian nilai rapot juga sama. Ya, kalau ini di bagian nilai rapot, dicek-cek saja. Jadi performatnya, contohnya kalau mau tanpa tanda tangan, terus wali kelasnya ada di mana, EKS-nya ada di mana, terus tampilannya perlu nama wali kelas atau tidak, terus cetak gitu kan ya. Nanti sesuaikan saja.
Dan ingat, setiap ada sedikit apapun perubahan, generate ulang. Seperti itu. Untuk syarat cetaknya yang paling lengkap nanti ada juga di bagian tutorial di akun operator. Nah, itu udah saya upload kemarin, tinggal di buka-buka saja videonya. Oke, untuk di wali kelas hanya itu saja. Cukup mudah dan saya rasa cukup familiar Bapak Ibu karena memang di wali kelas ini sama seperti rapot-rapot pada umumnya yang kemarin-kemarin sudah kita kerjakan seperti SP versi 2022 dan lain sebagainya itu sama ya kayak gini aja untuk tampilannya. Makanya saya tidak bahas terlalu panjang jadi singkat-singkat saja hanya sebagai pengingat aja Bapak Ibu jika memang lupa atau bagaimana. Nanti kedepannya saya akan bahas terkait dengan input data ekstrakurikuler karena agak tricky gitu ya. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Jangan lupa share video ini ke yang lain karena mungkin juga bermanfaat bagi mereka. Akhirul kalam, bila itu fiqh wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.